Ditertawakan dan diremehkan, pria lusuh temukan cara mengejutkan untuk membantu wanita lumpuh. Budi, seorang pria berusia 30 tahun, tampak lusuh saat berjalan pulang dari tempat kerjanya sebagai tukang parkir. Setiap orang yang melewatinya selalu menatap sinis, seolah mengatakan bahwa ia layak dianggap remeh. Ia terus berjuang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya di desa kecil di pinggiran Jawa, meski ketidakadilan sosial dan stigma masyarakat menggantung di atas dirinya. Suatu sore, saat ia berjalan pulang, pandangannya terpaku pada seorang wanita, Dian, yang duduk di tepi jalan. Kakinya tak dapat bergerak akibat kecelakaan yang merenggut semua kebahagiaannya. Sedih menatapnya, Budi merasa hatinya bergetar. Kenapa orang-orang hanya melihat penampilan dan bukan kebaikan hati? Walau tahu risikonya akan diejek, Budi memberanikan diri mendekati Dian. "Hai, mau saya belikan makanan?" tanyanya lembut. Dia melihat mata penuh harapan di wajah wanita itu meski penuh luka. Budi mulai berkunjung ke dekat Dian setiap hari setelah pulang kerja, membawakan makanan sederhana dan berbagi cerita tentang harinya. Rasa empati membara dalam hatinya, menguatkan langkah-langkahnya meski suara ejekan terus membabi buta. "Dia orang gila," kata tetangga yang lain, "ngapain bantu orang lumpuh itu?" Namun, Budi tidak peduli. Ia melihat potensi dalam diri Dian, layaknya melihat sebuah mutiara dalam kerang yang terabaikan. Suatu hari, setelah berbulan-bulan berteman, Budi dengan percaya diri mengusulkan untuk mengajarinya membuat kerajinan tangan. Langkah kecil ini ternyata menjadi titik balik bagi mereka. Dengan tangan tertatih, Dian mulai menciptakan karya-karya unik, dan gairah mulai membara di dalam dirinya. Hasil kerajinan tangan mereka tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka bukan sekedar objek olok-olokan. Momen dijualnya karya pertama mereka, meski hanya selembar, adalah kemenangan kecil bagi mereka. Namun, perpecahan mulai terjadi ketika kabar kedekatan mereka menyebar. Beberapa tetangga merasa terancam dengan perubahan ini, sementara yang lain angkat bicara. Gimana mungkin tukang parkir sama wanita lumpuh bisa sukses? Ketegangan yang ada mengancam hubungan mereka. Di tengah situasi sulit ini, kabar menggembirakan datang. Ada orang dari kota yang tertarik mengadakan pameran di desa. Namun, kabar ini juga mengundang ancaman baru dari mereka yang tidak suka melihat perubahan. Sebelum kita lanjutkan, saya perlu memberitahu kalian tentang sesuatu penting yang sedang terjadi. YouTube telah melakukan perubahan pada sistem dan banyak orang kehilangan notifikasi dari channel yang mereka ikuti. Jika kalian menikmati kontennya, klik lonceng dan pilih semua notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika bisa kasih like, sangat membantu saya dengan jangkauan. Serius, itu membuat perbedaan. Oh, ceritakan di komentar dari mana kalian menonton. Saya selalu penasaran tahu siapa yang ada di sisi layar kalian. Sekarang mari kita lanjutkan. Ketika hari pameran semakin dekat, Budi terjepit dalam masa antara ketidakpastian dan harapan. Apakah keberaniannya untuk berdiri di sisi Dian, berjuang meski dicemooh, akan cukup untuk mengubah pandangan masyarakat? Perjuangan mereka menjadi simbol melawan ketidakadilan sosial yang terpendam, dan kini harapan saling genggam erat. Ketika pintu kesempatan terbuka, bagaimana mereka akan menghadapi angin perubahan yang tak terduga ini? Di sana, di tepi perjalanan hidup mereka, tersimpan harapan dan rasa takut, mengintip ke dalam masa depan yang tak terduga. Hari pameran akhirnya tiba, dan suasana di desa terasa berbeda. Matahari bersinar cerah, seolah memberi semangat pada setiap orang yang berada di luar rumah. Namun, di dalam hati Budi, ada kegugupan yang tak tertahankan. Ia ingat betul setiap cemoohan dan tatapan sinis yang pernah ia terima. Apakah semua usaha mereka akan sia-sia? Dian baru saja selesai menyiapkan karyanya. Kerajinan yang ia buat sehari-hari kini dipajang rapi di atas meja kecil yang disiapkan Budi. "Budi, bagaimana jika orang-orang tidak suka?" tanyanya, wajahnya penuh kecemasan. Budi meraih tangan Dian, menggenggamnya erat. "Jangan pikirkan itu, yang penting kita sudah berusaha, kita tunjukkan siapa kita sebenarnya," jawabnya, berusaha menciptakan kepercayaan diri di antara mereka. Seiring pengunjung mulai berdatangan, detak jantung Budi semakin cepat. Ia melihat wajah-wajah yang dikenal, beberapa di antaranya memberikan tatapan skeptis, sementara yang lain seolah memperhatikan dengan rasa ingin tahu.
Di tengah kerumunan, Budi dan Dian terus tersenyum, berusaha menarik perhatian orang-orang dengan cerita di balik setiap karya mereka. "Hai, selamat datang. Ini adalah kerajinan tangan yang dibuat Dian," Budi memperkenalkan. Setiap karya bercerita tentang harapan dan ketekunan. Beberapa pengunjung berhenti dan mulai menilai hasil karya Dian. Senyumnya mereka ketika mereka mengagumi kerajinan tersebut. "Ini luar biasa, kamu benar-benar berbakat." Pujian itu mengalir, memberikan cahaya baru dalam hidup Dian. Dalam sekejap, rasa percaya diri wanita itu tumbuh. Budi merasakan ada kehangatan di dalam hati mereka, seolah semua tekanan dan penolakan mulai memudar. Namun, di sudut lain, sekelompok orang masih berbisik. Hanya trik untuk menarik perhatian, mereka tidak akan bertahan lama. Suara sinis itu nyaring terdengar di telinga Budi. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan hatinya. "Kita sudah memulai ini, dan kita tidak bisa mundur sekarang," bisiknya pada diri sendiri. Ketika malam tiba, lapangan desa dipenuhi suara tawa dan obrolan. Budi melihat Dian yang kini ceria bercerita kepada pengunjung tentang karya-karyanya. Hatinya bergetar melihat perubahan itu. Namun, sorot mata waspada dari tetangga yang tidak setuju memiliki dampak kecil namun nyata. Keresahan hadir dengan mereka. Saat kunjungan dari orang kota akan dimulai, Budi dan Dian dipanggil untuk menjelaskan lebih jauh tentang pameran mereka. Itu adalah momen tak terduga yang mungkin menjadi titik balik. Ketika mereka berdiri di depan kerumunan, Dian memulai ceritanya. Suaranya bergetar, tapi ia berusaha menyampaikan dengan segenap hati. "Saya mengalami banyak kesulitan, tetapi kerajinan tangan ini menjadi cara saya untuk berjuang kembali. Setiap kali saya membuat, saya merasa hidup kembali," katanya dengan semangat. Namun, ketika Budi berencana menyusul, satu suara nyaring dari belakang memecah konsentrasi. "Satu kejadian tidak akan mengubah apapun, dia tetap lumpuh dan kau tetap tukang parkir." Suara menghujat itu mengguncang semua orang. Sekilas, Budi melihat Dian, wajahnya memucat, tapi mata Dian dipenuhi tekad. "Budi, kita harus membuktikannya, kita tidak akan berhenti di sini," seru Dian, suaranya penuh semangat. "Betul," Budi menambahkan, "ini baru awal bagi kita, jangan biarkan mereka meredam harapan," ujarnya dengan penuh keyakinan. Saat pameran memasuki tahap berikutnya dan semakin banyak orang berkerumun, semangat dan harapan kembali mengalir. Namun, ancaman yang lebih besar masih mengintai, dan Budi tahu bahwa mereka harus siap menghadapi apapun yang datang. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah keberanian mereka mengubah pandangan orang-orang di desa? Budi menegakkan punggungnya, mengalihkan pandangan dari kerumunan yang mulai terbentuk. Suara hatinya bergetar di antara keraguan dan keyakinan. Dia tahu ini bukan sekedar pameran, ini adalah perjuangan untuk menghancurkan batasan yang selama ini menghalangi Dian dan dirinya. Dengan tekad yang menggebu, dia mempersiapkan dirinya untuk momen selanjutnya. Dian tampak semakin bersemangat di depan kerumunan menjelaskan setiap detail kerajinan tangan yang dikerjakannya. Dia berbicara tenggelam dalam kenangan bagaimana setiap potongan kayu, setiap benang ditempatkan penuh cinta dan harapan. Masing-masing karyanya menggambarkan ketahanan dan keinginan untuk berjuang. Wajahnya bersinar meski masih ada bayang-bayang ragu di sudut matanya. Ketika klien dari kota mulai mengajukan pertanyaan, kerumunan semakin rapat. Suara tepuk tangan mulai menggema ketika salah satu pengunjung membeli karya Dian. "Saya ingin pekerjaan ini ditampilkan di galeri kota." Suaranya membangkitkan semangat, menggetarkan hati Budi dan Dian. Namun, di sudut lapangan, kelompok yang sama masih mengawasi, menggerutu tanpa henti. Ini tidak akan bertahan, mereka hanya akan menghabiskan semua uang mereka dan kembali ke titik awal. Kata-kata sumbang itu semakin menambah tekanan. Budi dapat merasakan kepayahan di dada mereka, tetapi ia berusaha mengalihkan perhatian. "Hari ini kita tidak memikirkan mereka," lirih Budi kepada Dian. "Fokus pada orang-orang yang percaya padamu." Dian mengangguk, berusaha menyalakan kembali semangatnya. Dia kembali mencari mata yang ingin dia sambut, momen-momen yang bersinar di antaranya membuatnya merasa berarti. Setiap pujian yang diucapkan semakin menumbuhkan harapan.
Saat malam semakin larut, lampu-lampu berkilau menambah keindahan suasana. Budi merasakan kebersamaan yang lebih hangat, tawa dan obrolan mengisi setiap sudut. Dan pada saat itu, saat semua tampak ceria, satu pengunjung dari kelompok kritik itu melangkah maju. Keterasingan bergerak mendekat, jelas terlihat niatnya tidak baik. "Budi, Dian, apa kau benar-benar pikir ini akan berhasil? Kau hanya akan mengulangi kesalahan yang sama," teriaknya menembus riuhnya gelak tawa. Detak jantung Budi semakin kencang, dia merasa semua mata tertuju pada mereka. Dian menggenggam tangannya lagi. "Kenapa kita harus takut pada kekecewaan? Kita jalani saja," bisiknya penuh keyakinan. "Karena pada akhirnya, semua usaha ini adalah tentang kita, bukan mereka," tambah Budi berapi-api, suaranya menggema di tengah kerumunan. Rasa percaya diri Budi dan Dian mulai menular, beberapa pengunjung serentak memberi dukungan. "Berhenti membicarakan ketidakmungkinan, mari kita dukung mereka," seru seorang ibu yang sebelumnya tampak skeptis. Perdebatan itu memicu emosi mendalam di dalam diri Budi. Untuk pertama kalinya, ia merasakan dukungan mengalir dari luar, memecah belenggu rasa takut yang selama ini menyekap jiwanya. Namun, di balik semua itu, keraguan masih ada. Apakah keberanian mereka sudah cukup untuk mengubah pandangan orang-orang di desa? Malam semakin kelam, kerumunan mulai meminta Budi dan Dian untuk berbagi kisah lebih dalam tentang hasil karya mereka. Dengan suara yang bergetar, Budi melangkah maju, menghimpun keberanian. "Kami ingin memberitahu kalian, keberanian bukan berarti tidak merasa takut, tetapi berani untuk terus melangkah meski semua menunjukkan sebaliknya." Satu demi satu, suara dukungan mengalir dari kerumunan. Kini pertarungan mereka tak hanya untuk dukungan, tetapi juga untuk mengubah pandangan dan harapan. Dan ketika semangat mereka mencapai puncak, Budi melihat satu sosok melangkah ke arah mereka. Raut wajahnya tampak serius, matanya mencerminkan keputusan besar. "Saya ingin berinvestasi pada karya-karya ini." Hati Budi berdetak kencang. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah tawaran ini akan mengubah segalanya bagi mereka? Budi terdiam sejenak. Kartu as di tangan sosok itu seperti ditunjukkan untuk menghadapi dunia. Bukan hanya tawaran, tetapi sebuah harapan baru, sinar terang di tengah segala keraguan. Ia bisa merasakan aliran energi baru yang menjalar di dalam dirinya. Dian bahkan lebih terkejut, matanya melotot tak percaya, seolah-olah ini adalah mimpi yang tidak pernah ia bayangkan. "Berinvestasi?" Dian bertanya lirih, suaranya bergetar. "Anda serius?" Sosok itu mengangguk mantap. "Saya melihat potensi luar biasa dalam karya yang kalian buat. Ini bukan sekedar barang kerajinan, ini adalah jiwa yang terbungkus indah. Saya ingin membantu kalian melewati batasan-batasan yang ada." Kerumunan terdiam, suara detak jantung Budi luar biasa mencolok di telinganya. Mereka bukan lagi berdiri di atas ambang kegagalan, mereka berada di titik persimpangan menuju sebuah perjalanan yang mungkin mengubah hidup. "Terima kasih, tapi kami," Budi mencoba berkata, tapi tuan yang menawarkan bantuan itu terus berjalan, mengeluarkan proposal dan catatan dari tasnya. "Tidak perlu mengucapkan terima kasih, mari kita bicarakan cara untuk memajukan proyek ini. Saya bisa membantu pemasaran, menyediakan ruang di galeri yang lebih besar, dan bahkan menjangkau lebih banyak klien. Semua ini akan memberi peluang lebih besar bagi kalian dan komunitas," ujar pria itu, senyumnya menular. Dian berbisik padanya, "Budi, ini mungkin kesempatan kita. Kita bisa membawa karya-karya ini ke tempat yang lebih tinggi." Namun, di sudut hati Budi, keraguan masih menyusup. Mereka sudah berjuang 99 kali melawan arus dengan harapan-harapan kosong. Dan sekarang, ada lebih banyak keinginan ingin melangkah, meski langkah itu tampak berisiko. Bagaimana kalau tawaran ini adalah bentuk eksploitasi? Bagaimana kalau seiring berjalannya waktu, kita malah terjebak dalam utang? Budi menggelengkan kepala, berusaha menolak gagasan yang terlalu manis. "Budi," suaranya mulai naik, penuh semangat. "Ini adalah kesempatan. Kita berdua tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang lagi. Ingat, semua berawal dari langkah pertama. Biar hari ini diwarnai oleh keberanian, bukan oleh ketakutan." Dan saat perdebatan batin terjadi di dalam diri Budi, kerumunan mulai berbisik-bisik, terjebak dalam suasana harap-harap cemas. Keberanian yang mereka tunjukkan mulai menular, seolah menggugah semangat di diri banyak orang.
Perasaan campur aduk terbangun seiring dengan harapan dan keraguan saling berhadapan. Dalam kerangka jiwa yang padu, satu hal yang mulai jelas bagi Budi, harapannya harus bersuara. Baiklah, ia memutuskan mengalihkan perhatian kembali ke pria itu, tapi satu syarat, semua keputusan harus kami ambil bersama. Ini bukan hanya tentang bisnis, ini tentang impian kami. Mata pria itu mengedip, tampak terkesan dengan ketegasan itu. Tentu, ini adalah kolaborasi, kita satu tim. Budi dan Dian bertukar pandang, dan saat senyuman mereka di wajah Dian, Budi merasakan jantungnya berdetak penuh harapan, karena bukankah setiap perjalanan yang berarti dimulai dengan sebuah langkah? Kerumunan berbagi kegembiraan saat mendengar keputusan itu, sorakan mereka seakan menembus malam. Budi merasakan angin berhembus lembut, seolah membawa kebaikan baru yang siap menghadang di depan mereka. Namun, ketika semua mesra, semua tampak bersemangat, sosok-sosok dari kelompok kritikus itu terus mencibir. Salah satu dari mereka mendekat lagi, wajahnya dingin, berbicara seperti bisa menghancurkan harapan yang baru tumbuh. Mereka hanya ikut arus, mereka tidak akan bertahan lama, katanya dengan nada sinis, mengingatkan semua orang tentang potensi kegagalan yang mengintai, bahkan di tengah kesuksesan. Jantung Budi kembali berdegup kencang, dan keraguan mulai merayap perlahan ke dalam hatinya. Apakah benar harapan ini akan bertahan? Apakah dia dan Dian bisa melawan angin yang tak pernah berhenti? Saat senja mulai menutup hari, Budi menyadari bahwa satu kalimat dari semua pembicaraan ini lebih penting dari segalanya. Tidak ada yang lebih kuat dari keyakinan yang terbangun di antara kita. Dan momen itu, di antara harapan dan keraguan, Budi harus menghadapi tantangan berikutnya untuk mengukir jalan cerita mereka. Apa langkah selanjutnya yang akan mereka ambil? Budi berdiri tegak, menatap langit yang mulai gelap. Suara kerumunan mulai memudar, teredam oleh kegelisahan dalam dirinya. Ia harus mengambil langkah ke depan, namun bayang-bayang kritikan masih menghantui pikirannya. Ada banyak suara yang meragukan mereka, dan Budi tahu bahwa itu bukan halangan yang mudah diabaikan. Dian, ia memanggil lembut. Seperti terdorong oleh kekuatan tak terduga, Dian melangkah mendekat. Senyumnya masih tak pudar, seolah ia bisa membawa semangat yang baru mereka ciptakan. "Kamu siap untuk menghadapi dunia?" Dian bertanya dengan penuh rasa percaya, matanya berkilauan seperti bintang yang menuntun mereka. Budi menarik nafas dalam. "Mungkin, tapi aku merasa setiap langkah kita akan disorot dengan terang oleh mata yang menunggu untuk melihat kita jatuh." Ia mengaku, suara penuh keraguan. "Daripada takut akan kegagalan, kita harus siap untuk berjuang. Ingat, orang-orang itu berbicara karena mereka tidak mengerti apa yang kita perjuangkan." Ketegasan di suara Dian memberi sedikit kelegaan dalam hati Budi. Namun, ada satu hal yang ia tahu pasti, besok akan menjadi hari yang menentukan. Jika mereka ingin melawan penilaian orang-orang, mereka harus menunjukkan bahwa karya mereka lebih dari sekedar produk. Ini adalah perwujudan dari mimpi dan jerih payah. Malam itu, setelah kerumunan bubar, Budi dan Dian duduk di teras kecil yang dikelilingi karya seni mereka, lukisan, patung, dan berbagai kerajinan tangan. Lampu temara memberi nuansa intim, memberikan kehidupan baru pada malam yang penuh harapan. "Jadi, apa langkah pertama kita?" tanya Budi berusaha membangkitkan semangatnya sendiri. "Kita harus buat rencana, kita perlu memperlihatkan karya kita kepada dunia dengan cara yang belum pernah kita lakukan." Dian menjawab antusias. Dalam suara lembutnya ada bentangan harapan yang tak pernah surut. Mereka berdiskusi hingga larut malam. Setiap ide yang muncul membuat semangat Budi membara. Melalui celah-celah kreativitas, mereka mulai menyusun strategi, tidak hanya untuk memperkenalkan produk, tetapi juga untuk menciptakan cerita yang kuat di baliknya, menceritakan tentang perjalanan mereka, tentang kerja keras dan pengorbanan. Dan ketika fajar menyingsing, Budi merasakan kebangkitan baru di dalam dirinya, seolah angin menyejukkan semangatnya, menghapus keraguan yang tertinggal. Tidak ada lagi jalan mundur, tidak ada pilihan selain untuk maju. Mereka akan menggunakan tangan mereka untuk mengukir masa depan. Hari itu mereka berangkat ke galeri yang disepakati. Galeri itu berada di pusat kota, tempat di mana banyak orang berkumpul. Seringkali melihat karya seni dari pelbagai seniman. Di sana, harapan baru bersinar terang.
Ini adalah momen di mana mereka berpotensi terhubung dengan orang-orang yang memiliki visi yang sama. Namun, ketika sampai di galeri, mereka menemukan bahwa tempat itu dipenuhi oleh karya-karya besar dari seniman terkenal. Budi merasakan betapa kecilnya mereka dibandingkan dengan nama-nama besar yang sudah terkenal di komunitas seni. Ini tidak benar, bisik Dian, wajahnya tampak lesu. Kita seharusnya tidak ada di sini. Siapakah kita di antara karya-karya ini? Budi merasakan degup jantungnya meningkat, tapi dalam hatinya, nyala semangatnya belum padam. Dian, kita hadir bukan untuk menyaingi mereka, tetapi untuk menemukan tempat kita sendiri, katanya dengan suara yang kuat. Sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, sosok yang menawarkan dukungan kepada mereka muncul lagi. "Selamat datang, bagaimana pekerjaan kalian?" tanyanya penuh perhatian. Budi tersenyum, mencoba menutupi keraguan yang terpendam. "Kami ingin menunjukkan kepada Anda apa yang telah kami buat." Dan saat semua perhatian terfokus pada mereka, Budi merasakan ada banyak yang dipertaruhkan. Dalam perjalanan ini, setiap detak jantung terasa lebih berarti. Apakah mereka akan berhasil? Apakah karya-karya mereka akan diterima? Atau, bahkan lebih parah, apakah ini hanya akan menjadi satu lagi cerita kegagalan yang ditertawakan? Ketika mereka melangkah maju, jantung Budi berdebar kencang. Dia tahu momen kebenaran telah tiba. Budi dan Dian melangkah dengan hati-hati, setiap langkah seolah membawanya menuju tepi jurang. Dalam sekejap, pandangan mereka terfokus pada dinding galeri yang dipenuhi karya-karya yang memukau. Kamu bisa merasakan getaran energi di udara, namun di sisi lain, desakan keraguan merayap ke dalam hati mereka. Dalam keramaian itu, ada hening yang menyentuh. Budi meraih tangan Dian, menggenggam erat seolah ia ingin menghapus kekhawatiran yang menggelayuti. "Kita bisa, Dian, percayalah." Suara Budi bergetar, namun keteguhan di matanya kembali mendatangkan semangat baru. Di hadapan mereka, pengunjung galeri mengamati lukisan-lukisan yang besar dan berwarna-warni. Masing-masing tampak lebih berharga dibanding karya mereka. Dian juga merasakan beban yang berat. Hatinya mulai terombang-ambing antara harapan dan ketakutan. "Budi," ia berbisik, "apa kalau kita tidak berhasil? Semua pengorbanan kita mungkin sia-sia?" Budi membalas dengan senyum tulus, "Kita tidak tahu sebelum mencobanya. Ini bukan hanya tentang hasil, tetapi tentang usaha kita dan cerita yang kita sampaikan." Mereka berdua melangkah lebih dekat ke area pameran. Saat itu, Budi teringat akan semua malam-malam panjang yang dihabiskan bersama Dian, melukis dengan impian di tengah cahaya lampu belajar. Ia menyadari bahwa perjalanan mereka lebih bernilai daripada sekedar hasil akhir. Akhirnya, saat pengunjung mulai berdatangan, mereka mengatur posisi karya mereka dengan penuh hati-hati. Budi memegang satu lukisan, karyanya yang paling dicintainya. "Kita mempersembahkan jiwa kita lewat ini," ucapnya dengan tegas. Saat karya mereka ditampilkan, Budi merasakan ketegangan yang menutupiku seperti selubung dingin. Namun suara Dian memecah kesunyian. Ia mulai menjelaskan cerita di belakang setiap lukisan kepada beberapa pengunjung yang berhenti untuk mendengarkan. "Ini adalah tentang perjalanan kita," Dian menjelaskan, suaranya bergetar penuh emosi. "Karya ini menggambarkan harapan. Ketika kita merasa terjatuh, kita selalu bangkit kembali." Satu demi satu, pengunjung mulai mendengarkan. Ada yang terlihat terpesona, beberapa mengangguk, dan bahkan ada yang mencatat. Budi tertegun, pandangan mereka tertuju pada karya mereka. Perlahan, ia merasakan kehangatan semangat yang mengalir kembali ke dalam dirinya. Namun, tidak semua terlihat positif. Di sudut ruangan, sekelompok orang terbahak memperlihatkan wajah sinis mereka. "Hah, lukisan ini, apa mereka pikir ini bisa bersaing?" Salah satu dari mereka berbisik, cukup keras untuk didengar. Budi menggigit bibir, tapi sebelum ia membiarkan kemarahan menguasai, Dian menatapnya. "Jangan dengarkan mereka," katanya. "Kita akan membuktikan bahwa kita layak. Ini adalah langkah pertama." Budi kembali menatap lukisannya yang tak sempurna, tetapi ia kini melihat lebih dari sekadar warna. Ada harapan, ada cerita. Dan saat ia melihat orang-orang yang tertarik dengan penjelasan Dian, ia merasa hidupnya perlahan kembali tersinari. "Budi," seru Dian, mendekat dan menarik perhatiannya. "Lihat, ada seseorang yang ingin berbicara dengan kita." Seorang wanita berpakaian elegan dengan mata penuh ketertarikan mendekati mereka. "Saya sangat terkesan dengan karya kalian. Bisa kita bicara lebih lanjut?" tanyanya.
Budi merasa jantungnya berdegup kencang. Ini bisa jadi peluang yang mereka tunggu-tunggu. Namun, di balik keinginan itu, keraguan lain mencuat, memaksa otaknya berlara tanya, apakah ini memang jalan yang benar? Dian tersenyum penuh semangat dan menyalakan api harapan di dalam diri Budi sekali lagi. Ayo Budi, kita bisa melalui ini bersama. Saat mereka bersiap memenuhi harapan baru, sebuah suara dari kerumunan kembali mengejutkan mereka. Hei, tunggu, ada yang tidak beres di antara kalian. Bentakan itu mengguncang. Kini, keraguan kembali menyeruak. Apakah mereka siap menghadapi rintangan baru ini? Budi menatap ke arah suara yang mengganggu, merasa jantungnya berdegup semakin kencang. Siapa itu? Tanyanya dalam hati. Pengunjung galeri berhenti sejenak, pandangan mereka teralihkan dari keindahan lukisan ke arah sekelompok orang yang berani menghujat karya mereka. Saat itu, Budi merasa dunia di sekelilingnya seakan berputar. Dian, yang semula ceria, kini tampak berkerut. Dia berusaha mencari keberanian, tetapi keheningan yang menyelimuti tidak memberi kesempatan baginya. Mungkin kita harus pergi saja, ia ucap lirih, suara bergetar. Tidak, Budi menolak, merasa tekadnya mulai menguat kembali. Ia tahu jika mereka mundur, maka semua usaha mereka akan sia-sia. Kita harus berdiri, Dian. Mari kita hadapi mereka. Serius, bagaimana kalau mereka makin menghina? Dian tampak bingung, tetapi ada kemauan di matanya untuk mendukungnya. Budi menarik nafas dalam-dalam, berusaha menyingkirkan keraguan yang merayap. Kita melukis untuk orang-orang seperti kita. Mereka tidak bisa menghancurkan mimpi kita hanya karena mereka tidak mengerti. Dian menatap Lian dengan penuh harapan. Kita lakukan ini bersama. Sambil memperkuat genggaman tangannya, mereka berdua mulai melangkah menjauh dari area lukisan. Keberanian Budi menjerumuskan mereka ke depan. Hari ini mungkin jadi momen yang tidak mereka lupakan selamanya. Ketika mereka menghampiri kerumunan, suara sinis itu melanjutkan. Lukisan selucu itu, kenapa mereka bahkan diizinkan pamer di sini? Mungkin mereka hanya dibayar untuk datang. Sahut yang lain diiringi tawa yang menggema. Budi ingin memperdebatkan kata-kata pedas itu, tetapi Dian menahannya. Kita harus tunjukkan kepada mereka siapa kita, bisiknya penuh semangat. Dalam momen itu, Dian melangkah maju, mengangkat suara dengan keberanian. Kami tidak datang ke sini untuk membuat orang terkesan. Kami datang untuk berbagi cerita. Semua mata kini tertuju pada Dian. Beberapa pengunjung mulai memperhatikan, penasaran dengan alur cerita yang baru saja diutarakan. Budi berdiri di sampingnya, menambah semangatnya dengan tatapan lekat. Ada petunjuk keberanian terang di wajahnya, dan ia merasakan keinginan untuk tak tersentuh meskipun kemarahan mengebu. Lukisan ini bukan hanya sekedar warna, tapi jiwa dari perjalanan kami. Kami percaya bahwa seni dapat menghubungkan orang-orang dan menyatukan cerita. Jadi, jika karya ini tidak sesuai harapan kalian, mungkin itu adalah tantangan bagi kami untuk berbuat lebih baik. Dian melanjutkan, dan suaranya semakin mantap. Budi merasakan getaran semangat dalam kalbunya. Kami tidak akan menyerah hanya karena orang lain meremehkan karya kami. Tambahnya, berusaha memancarkan energi positif. Seni adalah tentang kejujuran, dan kami ingin berbagi kejujuran itu dengan kalian. Saat itu, tiba-tiba suasana di galeri sedikit berubah. Beberapa pengunjung mengangguk paham, mendengarkan setiap kata yang terkata. Ketegangan mulai berkurang, dan suara tawa sinis mulai pudar. Namun, tantangan di depan mereka belum usai. Suara yang menghasut kembali terdengar. Tapi kan kalian bukan siapa-siapa, apa yang membuat kalian merasa layak di sini? Dian dan Budi bertukar pandang. Jelas, perjuangan ini mulai membuka jalan bagi mereka, tetapi ada yang harus mereka hadapi. Kami adalah seniman, seru Dian dengan penuh percaya diri. Kami ingin berbuat lebih, kami layak berada di sini seperti orang lain yang berani menunjukkan karyanya. Suara di belakang kerumunan mulai mereda, dan Budi merasa seperti ada harapan baru bersemi. Kedua hati mereka mulai menyatu dalam keyakinan. Keduanya siap menghadapi apapun yang mendatang. Namun, suara tadi kembali mendesak. Buktikan, beritahu kami cerita di balik lukisan kalian jika kalian sungguh-sungguh. Hampir di luar dugaan, tantangan itu kian menuntut. Budi dan Dian saling berpandangan, berusaha mengumpulkan kekuatan.
Momen ini adalah puncak dari semua pengorbanan dan usaha mereka. Mereka tidak bisa mundur. Sekali lagi, keinginan mereka akan kreativitas dan kebangkitan harus terlahir. Kini, mereka dihadapkan pada kebenaran penuh. Apakah mereka akan menemukan cara untuk berbagi keindahan di balik karya-karya itu? Budi dan Dian menghirup dalam-dalam, menyiapkan diri untuk berbagi momen-momen yang telah mengubah hidup mereka. Budi menatap kerumunan, merasakan tekanan hebat di dadanya. Suara gemuruh pikirannya ternyata tak kalah hebat dari teriakan di depan matanya. Apa yang bisa aku katakan? Pertanyaan itu berputar tanpa henti. Dian sudah memutuskan untuk melangkah dan kini beban itu terasa lebih berat. Namun, kehadirannya menjadi pegangan bagi Budi. Mungkin kita bisa mulai dengan menceritakan latar belakang lukisan ini. Dian mengatakan, suaranya bergetar namun berusaha terdengar percaya diri. Budi mengangguk pelan, merasakan dorongan yang kuat di dalam dirinya. Lukisan ini terinspirasi dari perjalanan hidup kami, katanya sambil menguatkan langkahnya. Setiap sapuan warna memiliki makna dan cerita masing-masing. Kami berjuang untuk menggambarkan pengalaman yang tak selalu mudah, tetapi berharga. Sebuah bisikan pelan dari kerumunan muncul, diikuti dengan tatapan yang mulai penuh rasa ingin tahu. Apa yang mereka maksud? Apa benar ada cerita di balik lukisan itu? Tanya seseorang pada temannya. Dian mengambil langkah maju, menegaskan posisinya di depan kerumunan. Ketika kami melukis, kami tidak hanya menciptakan karya, kami ingin berbagi jati diri. Setiap warna melambangkan emosi, harapan, dan mimpi kami. Ini bukan soal pujian atau kritik, tetapi tentang keberanian kami untuk berbagi. Ada keheningan yang mencekam sejenak. Hanya nada detakan jantung Budi dan beberapa bisikan pelan yang mengisi ruangan. Ia bisa merasakan tatapan penasaran bergeser ke arah lukisan-lukisan yang terpajang. Semangat mulai terbangun, tetapi suara sinis itu berbicara kembali. Kalian berbicara tentang mimpi, tapi seberapa banyak mimpi bisa membayar tagihan? Kata-kata itu menghantam dengan keras, tetapi kali ini Budi tak mau mundur. Kami tahu seni tidak menjamin semua impian terwujud, tetapi seni memberi kami kekuatan. Itu memberi warna pada hari-hari kelabu kami. Dian menambahkan, kami bukan hanya berdiri di sini sebagai seniman, tapi juga sebagai orang-orang biasa yang punya cerita dan perjuangan. Mungkin kami belum terkenal, tetapi itu bukan alasan untuk meremehkan kami. Semua orang punya hak untuk bermimpi dan berbagi. Budi merasakan dukungan dari perkataan Dian. Kita semua di sini karena terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari sekedar kritik. Kita di sini oleh karena cinta pada seni. Perkataan itu membangkitkan keinginan dalam hati mereka. Beberapa dari pengunjung yang awalnya skeptis mulai mengangguk, seakan mengakui ada kebenaran dalam jarak antara lukisan dan perjuangan yang dijalani. Wajah seorang pria di depan mereka berubah serius. Oke, kami ingin mendengarnya. Kami ingin tahu cerita di balik lukisan spesifik ini. Dia menunjuk ke lukisan yang paling penuh warna, menggambarkan pemandangan yang indah namun suram. Budi dan Dian saling berpandangan dengan pertanyaan di mata mereka. Haruskah kita melakukannya? Budi bertanya pelan. Dian mengangguk penuh tekad. Iya, kita harus. Lukisan ini, Dian memulai, terinspirasi dari pengalaman kita saat mengatasi kesedihan. Setiap warna di sini adalah harapan yang bersinar meskipun dalam kegelapan. Kami ingin menggambarkan bahwa di balik setiap kesulitan ada cahaya yang menanti. Kedua seniman itu berbagi kisah hidup mereka, momen-momen pahit yang telah dibalik menjadi pelajaran berharga. Kekuatan dari kata-kata tersebut membawa energi baru ke dalam galeri. Adegan berubah dengan cepat, beberapa wajah mulai bergetar, terharu mendengar cerita di balik setiap kuas yang menyapu kanvas. Lanjutkan, suara dari belakang terdengar lebih mendukung sekarang. Bagaimana mereka akan menjelaskan semuanya? Bagaimana lukisan-lukisan itu bukan sekedar karya, melainkan cinta yang menggerakkan mereka? Di antara harapan dan ketakutan, Budi dan Dian akhirnya berani berdiri di depan tantangan itu. Dalam sekejap, momen kebenaran telah tiba. Kami akan mengubah cara orang melihat seni, janji Budi, dan semoga kami bisa mengubah cara kami. Dengan harapan hampa dan tekad membara, Dian menyengat momennya. Apakah kalian mau menemani kami dalam perjalanan ini? Semua mata kini tertuju pada mereka, tetapi pertanyaan yang menggantung menyisakan banyak kemungkinan.
Apakah ini perjalanan yang akan mengubah hidup mereka selamanya? Budi merasakan nafasnya tertahan. Sorot mata kerumunan, penuh rasa ingin tahu dan skeptisisme, membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Dalam keheningan yang mencekam, 1 juta kemungkinan bergulir dalam pikirannya. Apakah mereka siap untuk mengambil langkah yang lebih jauh? Dian tahu ini adalah titik balik. Setiap orang di sini memiliki ceritanya masing-masing, sama seperti kami. Jika kita bisa bersama dalam cerita ini, mungkin akan ada sesuatu yang lebih besar yang akan terungkap. Kata-kata itu menggugah semangat, dan Budi merasa ada kekuatan mengalir dalam dirinya. Kita semua punya mimpi kan? Mimpi untuk dilihat, didengar, dan dihargai. Dan seni adalah cara kami untuk hidupkan mimpi itu. Suaranya bergetar, tetapi ketulusannya membuat banyak orang mulai terharu. Budi, ingat saat kita pertama kali lukis, kita tidak punya apa-apa, tetapi kita tetap lakukan itu dengan cinta. Kita bertahan, dan inilah hasilnya. Dian mengingatkan, wajahnya bersinar dengan semangat. Mengangguk, Budi melihat ke arah lukisan yang paling berwarna. Setiap goresan hasil kerja keras dan ketulusan. Kita ingin menantang dunia luar. Kita bisa berjuang bersama, dan kita ingin kalian ikut dalam perjalanan ini. Dari kerumunan, seorang wanita dengan tatapan serius mendekat. Tapi, bagaimana dengan kekhawatiran? Bagaimana tentang mereka yang merasa terasing dengan seni? Bagaimana jika justru seni ini tidak membuat dampak sama sekali? Serasa seperti lututnya dihantam palu, Budi sejenak terdiam. Kami mungkin bukan orang yang memilih seni untuk melarikan diri, tetapi kami memilih untuk memperjuangkan hal yang kita yakini. Bukankah itu langkah pertama menuju perubahan? Makna di balik kata-katanya meresap ke dalam hati kerumunan. Pelan-pelan, beberapa pengunjung mulai menghampiri lukisan dengan rasa ingin tahu yang baru. Mereka berdiri lebih dekat, melihat detail yang sebelumnya terlewatkan. Keberanian untuk berbagi itu bukan hal yang mudah. Kadang-kadang, hal itu membawa kita lebih dekat dengan orang lain. Dian melanjutkan, jadi mari kita lakukan bersama. Satu persatu, orang-orang lain mengangguk. Senyuman mulai mengembang di wajah-wajah yang dulunya skeptis. Rasa empati mulai mengalir, dan Budi merasakan beban yang semula menggenang di dadanya sedikit terangkat. Namun, saat semua tampak semakin baik, seorang lelaki lain berdiri, wajahnya tajam dan penuh skeptis. Tapi, apa yang bisa diharapkan dari lukisan kalau sekedar menggambarkan kesedihan? Bukankah kita harus maju dan melupakan hal itu? Budi mengatur nafas. Kesedihan adalah bagian dari hidup, dan itu tidak dapat diabaikan. Kami ingin menunjukkan bahwa di balik setiap kesedihan ada harapan, ada kekuatan yang menanti untuk ditemukan. Mendengar kata-kata itu, wajah pria tersebut berubah, terjaga oleh realitas yang lebih dalam. Mungkin sambutnya pelan, mungkin ada benarnya juga. Tiba-tiba, suasana ruang galeri itu berubah. Ada ketegangan, tetapi juga keinginan untuk terhubung. Cerita demi cerita mulai bermunculan dari kerumunan. Orang-orang berbagi pengalaman mereka sendiri. Budi dan Dian saling berpandangan. Lebih dari sekedar berbagi cerita, mereka mulai merasakan ikatan yang tak terduga dengan orang-orang dalam kerumunan itu. Untuk pertama kalinya, mereka bukan hanya dua seniman, tetapi juga bagian dari komunitas yang lebih besar. Seni adalah jembatan, bukan penghalang. Dian menegaskan, mari kita lompati semua batas yang ada dan buka diri untuk saling mengerti. Bagaimana mereka bisa menghadapi semua keraguan dan merangkai semuanya menjadi mitra dalam perjalanan ini? Pertanyaan itu menggantung di udara, seakan menunggu untuk dijawab. Dari kerumunan, suara lembut terdengar, "Saya mau ikut." Kalimat sederhana itu terdengar seperti musik di telinga Budi dan Dian. Sebuah harapan baru mulai bersemi, memberi kekuatan kepada mereka untuk melanjutkan perjuangan yang belum usai. Namun, saat kerumunan bersemangat berbagi, satu hal mengganggu pikiran Budi. Siapa yang akan berani mengambil langkah selanjutnya? Apakah perubahan yang mereka cari benar-benar mungkin? Malam itu, langit gelap menyelimuti desa, tetapi di dalam galeri, sinar harapan bersinar cerah. Suara tawa dan obrolan mengalun, menciptakan harmoni yang menghangatkan hati. Budi dan Dian berdiri di tengah kerumunan. Setiap tatapan dan senyuman menjadi pengingat bahwa perjuangan mereka tidak sia-sia.
Mereka telah mengubah pandangan banyak orang dari skeptis menjadi mendukung, tetapi tantangan masih ada. Berani berbagi cerita adalah langkah penting, Dian memulai, suaranya membara di tengah kerumunan. Kami tidak seharusnya merasa terasing, melainkan menjadi bagian dari suatu perjalanan yang membentuk kita. Budi menggenggam tangan Dian, merasakan kekuatan yang menjalar di antara mereka. Semangat dalam dirinya mulai menguat. Kita semua berjuang bersama. Tidak peduli apapun latar belakang kita, semua orang berhak untuk berdiri dan berbagi cerita, katanya, menatap kerumunan dengan tatapan penuh keyakinan. Tiba-tiba, suara miring dari sekelompok orang yang skeptis kembali terangkat. Lihat, mereka hanya menjual harapan kosong. Ini tidak akan bertahan lama, teriak salah satu di antara mereka, melontarkan kata-kata tajam yang berpotensi melukai semangat. Namun, sabar, Dian mengambil langkah maju. Apa yang dianggap kosong itu justru memberikan makna, ujarnya. Kami mungkin tidak sempurna, tapi kami memiliki semangat untuk berjuang demi sesuatu yang lebih besar. Budi dan Dian saling berpandangan, dan gambaran kekuatan mereka terungkap satu persatu. Rasa takut yang sebelumnya menyelimuti kini terangkat, digantikan oleh keberanian untuk bertindak. Mereka tahu ini adalah kesempatan bagi semua orang yang pernah merasa terpinggirkan untuk bersuara. Lukisan-lukisan ini mewakili lebih dari sekedar warna, Budi melanjutkan. Ini adalah simbol keberanian, keberanian untuk melawan stigma dan menghadapi ketidakpastian. Kami ingin kalian semua melihat diri kalian dalam karya ini. Di sudut galeri, beberapa pengunjung yang skeptis mulai terdiam. Ada perubahan dalam pandangan mereka, seolah-olah kedalaman kata-kata Budi dan Dian menembus dinding keraguan. Senyuman-senyuman kecil mulai muncul, netralisasi di antara skeptikal yang semula menjauhkan diri. Seni adalah tentang mengungkapkan diri, dan kita semua berhak untuk diakui, Dian menambahkan, wajahnya bersinar. Mari kita bertumbuh bersama sebagai komunitas yang saling mendukung. Dan di sana, betapa bersejarah momen itu. Perlahan, satu demi satu tangan terangkat, mendukung deklarasi yang penuh harapan dari dua jiwa yang terpinggirkan. Suara tawa tidak lagi mengejek, tetapi menggemakan dukungan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Budi mempertajam. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Mari kita semua sama-sama bergerak maju, tinggalkan kegelapan dan merangkul cahaya. Kerumunan menggema, kami bersamamu. Berbagai suara mulai tumbuh, seolah menyatukan harapan-harapannya. Rasa bersatu itu menjelma dalam diri mereka, menghapus semua skeptisisme yang pernah ada, dan menggantinya dengan rasa kehangatan yang baru. Di antara keramaian itu, Budi dan Dian saling bertemu pandang. Tak lagi ada ketakutan, tak ada keraguan, hanya ada harapan yang membara dan keberanian untuk terus maju, bersama. Di hari senja setelah pameran, kembali ke rumah, langkah Budi terasa lebih ringan. Ia merasakan sebuah beban yang terangkat dari bahunya. Kini, ia melangkah tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk Dian dan semua orang yang terinspirasi oleh perjuangan mereka. Budi, sebuah suara lembut menginterupsi lamunan. Dian berdiri di sampingnya. Kita sudah melakukan sesuatu yang berarti. Iya, ucap Budi sambil tersenyum. Dan masih banyak yang harus kita lakukan. Ini baru permulaan. Mereka berdua melangkah kembali ke desa, mengingat semua kesulitan yang telah mereka lalui. Saat ini, jalan yang mereka tempuh bukan saja untuk mengejar impian pribadi, tetapi juga untuk membuktikan pada dunia bahwa segala sesuatu bisa berubah jika ada keberanian untuk bertahan dan berbagi. Dan di malam sepi itu, jantung mereka masih berpacu, bukan karena ketakutan, tetapi karena harapan akan masa depan yang lebih baik. Sebuah ikatan abadi terjalin, dan di dalam hati mereka terpancar keyakinan, bersama kita bisa. Budi dan Dian tahu perjalanan mereka masih panjang dan penuh rintangan. Namun, mereka siap menghadapi apapun. Ikatan yang dibangun di antara mereka takkan pernah pudar. Mereka telah menemukan cara mengejutkan untuk mengubah pandangan orang-orang. Sekecil apapun langkah itu, itulah inti dari kebaikan. Dan, akhirnya, sebuah pesan penting harus kalian ingat. Berlangganan segera ke channel ini untuk tidak melewatkan cerita eksklusif horor berikutnya. Beri like sekarang untuk memberi makan algoritma dan mendukung kami. Komentari reaksi dan teori kalian tentang akhir ini. Kami sangat ingin tahu.
Jangan tunggu bahkan 1 detik lagi untuk membagikan video ini dengan setidaknya 5 teman yang perlu melihat dan menginspirasi. Ini adalah momen untuk menunjukkan dukungan kalian.